udah mundur, tiba-tiba Zetanya terbang ke depan, habis itu Zetanya diterbangin lagi sama Seniel. Tidak. Semuanya tiba-tiba dari udara gitu kan, semuanya datang gitu. Tidak. Aduh. Pusing gaming. Tapi sekarang kita lihat ya, Thor. ada satu archer yang pasti bakal di babysit, ya kan? Udah, ini Iya. sih kalau Udah Thor-nya pasti. dapet gold bagus sih enak. Iya. Vio Zip, Thor Zip ini memang Dari sebelah adanya Volcat, keputusan yang bagus sih kalau gue bisa bilang. Volcat soalnya bisa buat masukin ke Zip juga kan. Iya. Bener-bener. Dan dia bisa ya penggunaan dari skill 2-nya itu. Tapi sayangnya Yena menjadi pilihan. Yena nggak apa-apa sih. Yena dan satu lagi berarti ini nyari Archer ya kalau kayak gini. Archer, berarti ini bakal ada Archer mid lagi. Iya, midnya. Wow, Archer mid. Apakah Yena mid mungkin? Enggak. Yena mid sih enggak. Kalau Archer Telana Smith. Waduh, Telana serius, Telana ini kita. Telana Smith. Itu Zil Liliana loh. Tapi Telanasnya dijagain sama 4 warrior di atas. Ini ya Princess Syndrome sih. Harus Princess Syndrome Telanasnya. Harus positioningnya harus bagus banget. Zilnya juga harus ditahan dulu nggak bisa masuk. Biar nah kalau kita lihat sebelah ada Malok nih. Malok sih bagus sih untuk nge-zoning Anas yang bisa free hit kalau kita lihat di late game. Cuma sayangnya Dextra kalau gue bisa bilang masih bagus sebenarnya. Kalau gue masih pakai direct tuh. Dextra kalau di sini masih bisa. Cuman nggak. Apakah dia ngamanin early-nya dengan pick Ryoma? Cuman ada Zil sih. Agak. Resource-nya harusnya ke Zil. Ini Roxy sih sebenarnya kalau mau mainnya. Roxy ya? Iya Roxy sih. Iya kan? Florentino nggak bebas Florentino juga nggak bebas ya kan? Mau lawan Yena, Roxy juga masih bisa nahan. Tuh kalau bisa mau kayak gini, pilihannya Roxy dong. Iya. Roxy ini, kalau Richter tuh menurut gua agak-agak risky sih kalau lu mau main Richter. Kalau main Richter, iya sih dia meskipun dia ada retaliate, kombonya Florentino tetap jalan gak sih? Kombonya Florentino tetap jalan. Stacknya dia tetap jalan. Terus juga bersihannya juga tetap jalan. Iya. Jadi Roxy sih, tadi menurut gue Roxy sih bagus sih, cuman oke nggak apa-apa. Ternyata Mamba pemain Richter, jadi langsung dikasih aja. Dan tapi Thorn Zip salah satu combo yang cukup mematikan juga dan merepotkan juga di patch kali ini. Jadi kita dan apakah strategi melawan Thorn dengan jarak yang jauh oleh Senko Telana Smith, coy? Apakah berhasil? Mari kita tonton bersama-sama teman-teman challengers ya, di rumah. Ini Telana Smith sih, tapi gue ngerti kenapa lu pakai Landor dan Telanas. Kenapa? Karena dua Archer itu punya Thorn dan Anas. Enggak. Yang tadi kan Elandor. Oh iya, maksudnya game pertama. Yang game kedua kan Telanas. Kenapa taruhnya di mid? Karena dua-duanya punya magic damage juga. Oke. Gitu. Berarti Archer yang ketiga siapa yang bisa dipakai? Valheim. Ke depan gitu. Ya. Lihat aja. Konspirasi apa ini? Konspirasi apa ini? Tiba-tiba nanti apa? Yang penting midnya ada magic. Kalau ada Valheim yang penting midnya ada magic kan. Tadi soalnya bahkan Ayap bikinnya kan Enchanted Kicks yang pertama. Habis itu bikin Zweihander, ya kan? Iya. Jadi memang Blitzblade ya pertama. Oh, Blitzblade, Zweihander, Apocalypse habis itu kan. Nah, makanya jadi wow, itu juga bisa Valheim Magic tuh bisa sekarang. Oke, kita masuk ke arah game kedua dari Archangel Divine versus Archangel 18. Berikan dukunganmu saudara-saudara. Waduh, mantap banget ya kan. Challenger jangan lupa juga buat hashtag ya, hashtag Glory Archangel hari ini karena dua-duanya timnya yang main Archangel. Dan sekarang kita lihat juga udah ada telan-telanan sedikit. Udah level 2 di saat yang sama Shinpo dan juga Senko. Ini Senko benar-benar menang jarak dan kalau misalnya Senko bisa free hit, wah ini bahaya banget sih Archangel. Tapi sekarang kita juga udah ada inisiasi dari arah tim Archangel Divine ya buat nyari-nyari ke strip merah, tapi dapatnya bug kecil aja nggak apa-apa, masih still a win. Didapetin sama 0-0. Ternyata di match-nya yang dikeluarin sama Shinpo udah dieksekusi duluan sama 0-0. Tapi sekarang kita juga Albion masih lawan Mamba di sini. Yena lawan Richter masih oke banget sih. Masih bisa-bisa aja sih. Masih bisa-bisa aja. Saling sembunyi dulu dan memberikan burst damage. Siapapun yang kena burst damage di luar yang akan kalah di sini kalau kita lihat. Albion masih berusaha melawan Mamba di sana dan Mamba dengan pengetahuan penggunaan skill Yenanya berarti nggak mungkin ceroboh untuk melawan Yena di sini ya. Betul sekali. Tapi sekarang kita lihat juga sebenarnya di arah Spirit Sentinel udah ada fight. Tolong Bapak Armando naik ke atas dulu. Walaupun ada fight juga di bawah, getar puk-puk kecil aja. Tapi di atas itu sebenarnya warnya ramai karena 4 lawan 4. Kita lihat udah ada keributan. Tapi sekarang Spirit Sentinel didapatkan oleh tim ArcX. Oke, bagi-bagi heal dan juga bagi iya. Bang. Blessingnya di sono bang. Oke, datang dulu bang. Oke. Bagi-bagi heal dan juga gold ya, kalau nggak salah 20 gold kalau kita lihat dapatkan. Dan sekarang Mamba masih terjadi pertarungan suci tampaknya. Apakah akan ada yang menodai di sini ya? Pertarungan 1 versus 1 antara Richter dan juga Yena di sini. Sabar dulu sih, karena ini Mamba pasti udah lihat XP-nya Albion tuh bentar lagi level 4. Dan sekarang kita lihat juga Wirau, Senko dan Albion udah jalan-jalan di bawah. Jadi sekarang Mambanya harus mundur dulu. Dari tadi ketika Mambanya yang di-press,
itu tuh benar-benar jadi satu win banget buat tim Art. Tapi sekarang kita lihat juga udah ada fight untuk Masuk saja tampaknya sama Abyssal Dragon, tapi masih bisa dipanish sama Wirau walaupun udah fight dia udah masuk. Dan sekarang Albion harus tumbang pertama first blood, tapi ternyata Mambanya duluan yang mati. Oh my god, tuker DS-nya. Nggak apa-apa, jalan-jalan mundur dulu. 5 lawan 5 rupanya masih ada di sono, tapi sekarang reset lagi buat kedua belah tim. Dan sekarang kalau kita lihat ya, sebuah tips juga mungkin untuk teman-teman di rumah pengguna Torna, di awal-awal pakai saja dulu peluru birunya untuk nge-clear creep dengan cepat ya. Supaya lo bisa rotasi lebih cepat juga. Karena nambahin physical damage kan. Iya. Dan juga itu stacking kalau misalnya memang unitnya lebih banyak. Iya. Ketika unitnya lebih banyak, physical damage-nya juga lebih banyak. Terus sekarang kita juga udah ada Excite dan juga Magic Bullet yang masuk ke 0-0 tapi cuma satu pukulan. Terus sekali lagi Shinpo rupanya di sana masih terpukul-pukul, terpanah-panah oleh Senko. Aduh, kenain dong, aku mau lihat efek skipnya. Iya, tapi nggak kena juga nih. Gaban gimana ya? Masih bisa mundur. Gak boleh gitu. Iya, betul sekali. Ternyata sekarang masih ada farming time aja, tapi udah ada terbang-terbangan dari Wirau pakai kabel di sana, tapi sekarang sepertinya tertangkap. Masih ada Tiga bisa mundur, tapi Nyalahan bisa masuk. Tornado masih mau Out of Frost dan masih nggak kena juga kemana-mana. Dan juga ada Jinx Splendor yang cukup telat dari movers, tapi juga tidak mengubah keadaan apapun nih dari kedua belah tim. Zipnya bagus sih, sudah tanda tadi. Harusnya tadi lah asitnya bisa kena ke arah Hound, cuman sayangnya dia bisa menyelamatkan teman-teman dengan baik. Dan sekarang Albion berusaha untuk mengamankan creep-creep yang ada ya. Milik Archangel 18 di sini. Agresif play yang dimainin sama Archangel 18 kemarin-kemarin, sekarang malah dimainin sama tim Archangel Divine. Dan sekarang kita lihat lagi sekali lagi Mamba berada dalam tekanan, diganggu-gangguin sama Albion, Senko dan juga Mover. Tapi Mamba mau keluar, nggak bisa. Mau masuk juga nggak bisa. Ngeluarin Mark of the Hunter, tapi nggak kena ke siapa-siapa. Mover masih bisa nahan damage-nya dan sekarang masih bisa pulang dengan selamat. Itu sebenarnya pengalihan waktunya cukup lama kalau kita bisa bilang ya dari arah Mamba ya. Cukup lama. Mas sayangnya memang tidak ada backup aja untuk menolong di sana. Gak memberikan efek tambahan juga ke 18 gitu loh. Lu mau nahan waktu kayak gitu juga lu gak dapat objektif, gak dapat apa-apa. Sekarang kita lihat juga ada 2 lawan 1 sebenarnya di atas, tapi ternyata Zip udah langsung Zip roll aja menyelamatkan Thorn. Di sana masih bisa, darahnya masih cukup full sih. Jadi mungkin gak apa-apa banget. Wow, 0-0 bener-bener kalau pakai Florentino bukan 0-0 lagi ya. Ini 100-100 kayaknya. Ini Shinpo lagi review skin katanya. Iya. Waduh, kalau kita lihat sekarang dari arah Hound masih berusaha untuk farming dengan cantik saja. Shining and Bloody Lake mengenai ke arah Wirau. Ya, jalan pelan-pelan aja dulu karena buat clear trap aja udah tahu clear trap di mid itu harus dimukbang dulu kalau misalnya di awal-awal. Pelan-pelan aja. Telanasnya juga ini mesti masih slow farming tapi bakal jadi satu investasi yang sangat bagus karena kalau misalnya lawan Thorn udah pasti Thornnya kalah jarak ya sama Telanas. Ya udah pasti kalah jarak, jadi memang harus memenangkan dari segi damage saja, nanti menunggu di arah late. Cuma sebenarnya kalau kita lihat Anas juga sakit sih di late. Ya makanya. Dan sekarang kita lihat di sini dari arah Thornnya benar-benar di babysit oleh Decoy di sana ya. Yep. Dan benar-benar kesusahan juga dari teman-teman Archangel Divine untuk masuk lebih lanjut ke arah dia. Tapi sekarang kita juga Mamba udah mau nggak mau langsung ngeluarin Mark of the Hunter aja untuk clear trap. Tapi sekarang ketangkep lagi sama 4 orang, bener-bener Mambanya ditekan dan harus merasa tertekan karena 4 orang dari Divine di sana bener-bener maju. Backupnya dari belakang loh, siapa yang menyangka di sana. Shinpo, Shining Blind Lag menaik ke arah sana. Dragon Claw berusaha untuk ngejar sana. Oke, Hound penggunaan yang sangat bagus. Satu unpredictable yang bagus dan juga malah Houndnya bisa langsung masuk ke arah tengah, langsung mengeksekusi si Bapak Senko dengan sangat baik. Dan sekarang kita juga lihat ada fight lagi di bawah, masih ada Wanzi dan juga Decoy yang masih mencoba lawan-lawan, tapi ternyata rupanya ada Mark of the Frost di atas yang dikeluarkan karena 0-0 udah mulai ganggu-ganggu gaming aja ke arah Dark Slayer lane dari tim Archangel 18. Masih ada clear creep yang sangat baik dari tim Archangel Divine. Ini tadi Telanasnya nggak boleh jalan sendiri gitu ke arah sepak. Kalau kita lihat evaluasi kembali ya, Mover harusnya lebih bisa menjaga di sana. Mungkin sedikit evaluasi di sana, tapi misalnya dari arah Mike Golem didapatkan ya oleh Zil. Betul. Dan Wanzi benar-benar free hit di arah bawah, benar-benar pressure tinggi banget. Sementara di atas Floren yang memberikan pressure, tapi saya tidak bisa memberikan hit ke arah tower. Itulah sedikitnya kelemahan Hero Mel ya, bisa bilang ya. This is a pretty big pressure sih buat Mamba. Kita lihat Mamba cuma 2.500, kita lihat dari 0-0 udah 3.400. Jadi sekarang kerjaannya Mamba ngapain? Clear doang. Clear doang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah kayak gini karena tekanannya dari tadi langsung dikasih ke Mamba terus. Dari tadi DS Dark Slayer lainnya terus yang di press ya kan, Mamba terus di press, tapi sekarang udah Mark of the Hunter dan juga Shinpo juga masuk time, masih ada Mark of the Frost yang cukup strategis dari 0-0. Masih bisa 1-2. Ada bola dari Wirau dan sekarang Shinpo Mamba berada dalam masalah. Malah Shinpo yang harus tumbang di sana. Dan sekarang Wirau masih maju. Dragon Slayer langsung mengeksekusi Mamba juga.
C00, oh my god, 0-0. 1 lawan 2 langsung di follow sama Wirau dan langsung bisa menumbangkan 2 orang di sana. Sekarang kita lihat 3 orang dari arah Divine, pukul-pukulan aja di arah towernya. Sekarang berarti tower DS sudah menjadi free pop. Itu kalau di meme, itu kalau di meme udah call ambulance, but not for me. Help me. Tapi sekarang kita lihat juga 0-0 udah mulai tereksekusi di sana, dapat mass annihilation dan sekarang tower atas 3 lawan 1 sekali lagi. Hound harus tumbang di sana. Wow, keputusannya bagus banget dari Alp 18. Ke atas sih boleh kalah, cuman mid punya gua, bos. Langsung ditutup aja karena tahu bahwa Anasnya masih di atas ya. Yap, nggak apa ini objektif fight aja. Dan sekarang kita lihat udah mencoba buat burst down mover di sana, sepertinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih berjalan. Masih ada Biju Dama juga yang keluar. Tapi sekarang Albion rupanya nggak kena siapa-siapa damage karena diputer sama Diko, langsung ditelan aja. Jadi masih bisa pulang dengan cukup baik. Masih bisa pulang dengan cukup baik. Sayangnya dari arah Archil Divine, Tower Beat sudah kehilangan. Anas tidak bisa free roam seperti yang tadi dia lakukan ya. Senko tidak bisa untuk free roam. Harus sedikit hati-hati kembali. Yes, betul sekali. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita lihat gold acquisition-nya juga nggak jelek-jelek banget. Masih Telanas masih menjadi yang paling kaya di tim Archangel Divine. Tapi di sisi lain kita lihat tornya 5.500. Jadi ini bakal menjadi satu game yang menurut gue bakal kayak tadi sih, bakal sengit lagi, bakal greget lagi. Tapi kita lihat juga 3 creep udah masuk ke arah Abyssal Lane dari tim Archangel 18. Udah ada Air of Chaos yang mencoba buat zoning ke arah Mamba dan juga Hound. Tapi sekarang Shinpo, Mamba dan Hound berada dalam tekanan. Towernya sekali lagi karena damage Eagle Eye dari Telanas yang begitu Eagle jauh. Eye. Jadi harus benar bisa sebuah kunci kemenangan. langsung tower aja, bener banget. Memang harus play-nya kayak gini gak sih kalau kita lihat sekarang ya. Dari tadi juga Dekonya nempel mulu sama Wanzi kan. Dan ini memang harus dicontoh juga oleh Senko. Betul. Jangan sampai movernya terlalu jauh lah sama dia. Dan memang harus nge-pushnya bareng ya. Jadi pressure yang diberikan sangat besar. Albion yang memang harusnya untuk creep yang muncul ya. Supaya teman-temannya bisa nge-push dengan santai dan dapat vision ya dari arah Yena sana. Sekarang kita lihat juga Mamba udah mengeluarkan Maul of the Hunter, masih ada Retelia tapi seperti nggak bisa kemana-mana sekali lagi. Harus mundur. Hound udah terpop dengan cukup low karena ada Dagger Strike dari Wirau yang mengakhiri satu inisiasi fight dari Archangel Divine. Dan sekarang kita lihat Archangel Divine masih mencoba buat push dengan keras tadi sebenarnya ke arah Abyssal Lane, tapi sekarang sepertinya mereka mengubah lagi. Oke, gue udah nggak bisa push ke arah Abyssal Lane. Ini udah nggak bisa. Kita ganti dulu fokusnya biar tim Archangel 18 mulai terpecah lagi fokusnya. Karena kalau kita lihat wave yang datang dari wave sekarang ini agak cukup lambat datangnya gitu ya. Jadi mereka memutuskan untuk tarik ulur dulu, kita mundur dulu, perbaiki lagi arah permainan makro kita, repositioning, mencari info bagaimana posisi dari teman-teman Archangel 18, baru kita putuskan untuk nge-push yang mana gitu. Yes, betul sekali. Ini 3 laner yang sangat mandiri biasanya gue lihat dari Archangel 18 benar-benar ditekan sama Divine hari ini. Dan ditekannya tuh bukan 1 lawan 1, tapi 3 lawan 1. Ya mau laner sekuat apapun gak bisa diapa-apain. Tapi sekarang ada Arc of Chaos yang benar-benar bagus, ternyata harus dikeluarin buat tapi ternyata gak bisa juga karena ada Full Moon Mode di sana dari Albion yang mengeksekusi seorang Hound di sana. Sekarang benar-benar sekali lagi dalam tekanan, maka diantar juga dikeluarin, tapi sepertinya makanannya hanya tower aja di sono. Tower high ground dari Archangel 18 di arah harus tumbang, tapi sekarang udah ada Zipro juga masuk. Wanzi masih mencari keributan, tapi sepertinya enggak karena semuanya bisa disengage dengan cukup aman. Itu bagus banget keputusan dari Archangel Divine. Dia dapat posisi ya dari arah vision creepnya, bahwa Torna ada di bawah, dari area Decoy juga ada di bawah. Kita gak usah peduli, kita bisa nge-push gitu. Jadi gak usah ikutin gameplay dari Archangel 18, kita bisa ciptain sendiri dari arah makro gameplay kita gitu. Wow, benar-benar Telanasnya dari pun dijagain banget. Ketika Telanasnya mundur, semuanya mundur. Gak ada lagi yang maju-maju. Gak ada yang maju-maju, gak ada yang saling gak enakan. Mundur. Gak ada. Itulah kunci kemenangan teman-teman. Betul sekali. Satu komando yang sangat jelas tentunya ya dari teman-teman Archangel Divine. Serem banget. Bagaimana kita lihat dari Archangel 18 akan meng-counter gameplay yang diberikan ini. Mereka benar-benar harus mencuri Telanas di sini ya. Sementara kalau kita lihat dari arah basi atas, oke, Anasnya tampaknya udah mulai respect ya ke arah Troy akan membuat itemnya. Yep. Jadi Dan sekarang mid akan menjadi santapan lezat untuk Telanas pakai tower. Sudah di-disrupt saja dan langsung didapatkan secara gratis. Shinpo terkena jarak dari Eagle Eye, harus mundur lebih jauh. Masih ditutupi oleh teman-temannya. Namun sayangnya dari arah Albion masih sembunyi di smoke. Cantik-cantik tapi ternyata enggak, mundur dulu walaupun ada lemparan juga dari Wirau, atau Wirau juga Dragon Strike-nya untungnya masih bisa kabur walaupun ada Angel Splendor juga, tapi itu emergency, titut ada P3K langsung datang gitu kan. Kayak kalau mundur aja dulu. Dari tadi Wanzi-nya gak diajakin berantem loh sama tim Archangel Divine. Ketika ada Wanzi semuanya gak pulang. Gak ada. Ih, bener-bener kayak dikacangin Wanzi-nya loh. Bener-bener
dari tadi Mambanya tertekan banget, benar-benar ditekan dengan sangat strategis 2 game ini. Ketika Mambanya ditekan, rotasi Arcangel 18-nya keganggu. Jadi banget. Divine-nya enak banget mainnya. Tapi Enggak, ya kita itu lihat lu harus shutdown Mambanya dulu. Waduh. Iya, rotasinya dipegangin oleh Arcangel Divine, sementara Arcangel 18 memutuskan untuk mengikuti rotasi itu, tidak menciptakan peluang lain gitu. Makanya, waduh, Jadi sekarang emang ini agak kesusahan kalau kita lihat pada fase ini untuk Arcangel 18 ya. Yes, tuh. Sekarang Mamba udah cuma beda 100 gold sama zipnya gitu loh. Jadi sekarang udah susah banget buat Mamba buat bisa masuk-masuk, buat culik-culik Anas udah nggak bisa lagi. Ini kalau kita lihat buffnya seharusnya udah diberikan ke Tel Anas saja semua. Karena main damage-nya kemungkinan dari sana. Ya betul sekali. Tapi sekarang rupanya ada fight. Mamba juga udah masuk. Tapi 0-0 ternyata masih cukup kuat di sana. Masih bisa melawan Gentleman's Duel untuk menghindari pertandingan kepada. Ini kayaknya lagi setting makro gini creep nih. Kalau kita lihat. Yap, ini lagi wave manajemennya sih dari tim Divine. Tapi sekarang kita lihat juga Senko dengan Eagles Eye-nya sekali lagi. Inilah dia punishment dari tim yang tidak dapat Tel Anas ya. Aduh, Tel Anas terberstabel dan Air of Chaos juga yang keluar untuk memulai fight-nya. Tapi ternyata enggak. Ternyata dari tim 18 cuma memutuskan untuk gue mau abisin Infinite Slayer-nya aja dulu. Kita pulang pelan-pelan, main-main dulu, farming dulu, sabar dulu. Karena sekarang bukan power spike kita, walaupun tornya cukup kaya. Tapi kita lihat Tel Anas dari tadi benar-benar memberikan. Ini Eagle Eye lagi, hancur lagi tornya. Makanya ini parah banget. Dan dari tadi moversnya benar-benar sakit banget. Presnya Syndrome ya kan, sakit banget. Harus pulang, gak bisa kemana-mana. Harus jalan-jalan dulu. Putar ke bawah lagi. Mamba harus cari cara. Tim Arcangel 18 harus cari cara untuk bisa dapetin Senko-nya di sini. Tapi dari tadi di depan Senko ada seorang bapak-bapak yang bisa nyampe P3K dari tadi. Bahkan penggunaan Zil dan juga Zip pun belum bisa melakukan sebuah terjangan ke depan gitu ya, untuk mengacak-acak Tel Anas yang ada di belakang gitu. Iya bener-bener dari tadi Tel Anasnya dijagain parah. Ketika lu udah dapat power spike Tel Anasnya langsung oke. Sekarang kita waktunya jagain Tel Anas. Dan juga kalau kita lihat dari AoE-nya sebenarnya masuknya itu cukup mengganggu ke arah Arcangel 18 ya. Jadi sebenarnya Arcangel 18 susah juga untuk menentukan siapa yang diincar pertama. Yep. Dari Zilnya sih benar-benar harus membuat sebuah kesempatan gitu untuk teman-temannya. Ya tapi nggak bisa juga karena bahkan Zilnya tuh kalah gold gitu loh sama Tel Anas ya. Jadi ini agak susah juga, harus pulang dulu, sabar-sabar dulu, Eagles harus dikeluarin. Dan juga tadi ada loncatan dari beberapa, sekarang kita lihat juga 0-0 udah mulai kacak-kacak di belakang. Untungnya masih ada Zip Angry dan juga Zip yang masih bisa menyelamatkan Wanzi di sana, karena satu Wanzi adalah aset yang sangat berharga buat 18. Kalau misalnya hilang yang Senko sama 0-0. Apakah teman-teman dari arah Arcangel 18 akan mencoba ya mempertaruhkan gitu, misalkan 4 orang dari arah frontlinernya disetok oleh Zip langsung masuk ke arah Tel Anas? Apa mungkin itu sebuah kunci gitu loh? Karena kalau permainan seperti ini, Eagle Eye-nya Tel Anas yang bakal megang terus ke arah tower. Final fight-nya susah, mereka nggak punya tank. Dan sekarang juga ada distrap yang dikeluarin sama Movers di sana. Ada fight yang dikeluarin sama Arcangel 18. Satu desperation tapi Movers rupanya bisa tereksekusi sama Wanzi di sana. Waktunya untuk bisa maju. Dan sekarang kita lihat juga udah Gentleman's Duel yang dieksekusi sama 0-0 untuk disengage sekali lagi. Wah, cek masih sangat bagus dari Sinpo ya. Dia tahu bahwa mungkin ada Albion di sana. Wirau masih bisa Hound udah ada damage-nya sekarang. Hound-nya benar-benar dikejar. Wirau harus bisa mengeksekusi Hound dan Night come. Tapi Wirau di sana harus pulang dulu sementara. Menit ke-15, 4 lawan 3. Apakah 4 lawan 3 masih bisa menang lawan kayak gini? Sepertinya enggak. Tapi kita lihat 0-0 udah terlalu low. Tapi Senko sekali lagi tiba-tiba setengah darah dari seorang Mamba. Sangat sakit, tidak boleh masuk terlalu sembarangan. Eagles Eye kalau sudah dikeluarkan, teman-teman dari arah 18 harus benar-benar respect ya. Sementara dari arah stage Galem sudah didapatkan oleh Simpo. Sebuah tekanan baliknya sangat bagus. Tapi sayang Albion. Simpo berada dalam bahaya. Albion tapi sekarang juga udah benar-benar diganggu. Masih ada juga Angel Splendor dari Movers, tapi nggak bisa buat mundur dulu. Tapi sekali lagi Senko akan mengganggu pergerakan dari tim Arcangel 18 di sana. Ini harus nunggu Wiraunya dulu, atur lagi makronya. Arcangel Divine nggak boleh terlalu fokus ke arah hero sekarang. Dia harus kembali atur rotasinya supaya Arcangel 18 nggak bisa melakukan Dark Lord Slayer ya, nggak bisa membunuh Dark Lord Slayer di sana. Mike Golem tampaknya menjadi pilihan untuk Tel Anas kembali diberikan, karena emang damage yang ditimbulkan akan sakit banget ya Ralet. Kita sudah menyentuh menit ke-16. Tel Anas, I think this is your game ya, antara Wanzi ataupun sekarang ini Senko. problemnya adalah siapa yang bisa nangkap Archer-nya aja udah. Iya. Sekarang ini sayembara untuk kedua tim Archer. Siapa yang bisa nangkap Archer? Bounty-nya gede. Udah itu aja. Kalau antara Tel Anas atau Thor-nya hilang, ini udah waduh langsung digebrak total gitu. Sekarang kita lihat juga udah ada clearing creep
dari tim Arcade 18. Masih ada Air of Chaos yang miss, tapi sekarang Hound berada dalam masalah. Dragon's Claw, Dragon's Red yang cukup benar-benar mengeksekusi. Zilnya sangat menjadi target operasi tampaknya dari teman-teman Arcade Divine dengan kematian seorang jungler di sana. Sekarang Dark Lord Slayer bisa bebas didapatkan oleh teman-teman Arcade Divine tampaknya. Tapi kalau kita lihat Senialnya apa yang dilakukan terlalu maju ke depan. Sekarang dikejar oleh teman-teman dari Arcade 18. Dari arah Richter dia berusaha untuk zoning, berusaha mendapatkan Dark Lord Slayer ya. Mas Annihilation dikeluarkan dan 3 hit terakhir. Mamba juga harus tumbal di sana dan Wanzi ternyata yang tertangkap oleh tim Archangel Divine. Dan Losai didapatkan oleh Archangel Divine juga. 2 orang dari tim Archangel 18. Tinggal yang ada yang tersisa. Tapi 4 orang dari tim Archangel Divine masih ada. Sekali lagi tadi gue bilang siapa yang bisa dapetin Archernya bakal menangin gamenya. Dan ternyata Wanzi harus pulang. Simpo juga udah gak bisa kemana-mana. Zip Angry-nya gak kena. Harus ngeluarin Marco the Frost. Harus ngeluarin tapi dia eksekusi lagi Osenko. Eagle Eye yang sangat-sangat mengganggu. Hound-nya kesusahan masuk. Hound-nya Desperate Measure, Decoy-nya pun Desperate Measure. Dark Lord Slayer-nya udah masuk ke arah tengah, masuk ke arah Nexus Core dari Arcade 18 dan 2-0 untuk Archangel Divine. Archangel Divine. Buset. Wow. Tel Anna Smith gak usah dibacotin ya berarti ya. Iya. Enggak. Telana Speed-nya Archangel Divine gak usah dibacotin. Sorry ya, bukan Telana Speed gak usah dibacotin. Ini beda nih ya. Telana Speed Archangel Divine. Jadi ada tambahannya Archangel Divine. Waduh. Gak boleh dibacotin ya. Aduh. Wow. What a play dari Senko. Benar-benar harus direspek apapun hero mid itu. Gila itu. Archer mid gasket, guys. Tapi ya sekali lagi gini sih, gue kalau mau bilang Archer mid itu tuh berarti pekerjaannya tuh bukan cuma di Senko. Movers, Albion, Zero itu tuh memberikan space yang lu dari tadi lihat. Kalau misalnya ada, kalau Telana seperti di sini nih, depannya Movers, sebelahnya Albion, sebelahnya Zero. Ih, gimana cara ngejarnya? Iya, space gede banget. Lu mau lawan siapa gitu dari Albion versi gede, dari Zero lu diajak dansa, dari arah Movers ya itu. Hashtag 「子供たちに捧